Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarli Puspitasari, NIM 1930302057, jurusan Akidah Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul Ajaran Buddha, yaitu yang pertama, asal-usul agama Buddha. Agama Buddha lahir dan berkembang pada abad ke-6 sebelum Masehi. Agama ini beroleh dari namanya, panggilannya yang diberikan kepada pembangunan yang mula-mula. Siddhartha Gautama yang dipanggilkan dengan Buddha. Buddha bukan nama orang melainkan gelar. Nama pendiri agama Buddha ini ialah Siddhartha Gautama atau biasa juga disebut Cakyamuni, artinya tanpa dari suku turunan Cakyas. Siddhartha Gautama dilahirkan dari seseorang Raja Sudodana di Kapilawatsu sebelah utara Benares di daerah Nepal sekarang, di lereng pegunungan Himalaya pada tahun 566 sebelum Masehi. Di waktu beliau dilahirkan oleh beberapa orang Brahmana pandai, diramalkan bahwa anak itu akan meninggalkan keratin dan menjadi biksu, yakni seorang pedreyan, hidupnya mengemis. Sudodana sangat masgul mendengar ramalan itu. Ia mencoba menikmat hati putranda dengan memanjakan dengan segala kenikmatan hidup. Berikutnya, pendiri agama Buddha. Gautama Buddha nama aslinya Pangeran Siddhartha, pendiri agama Buddha, salah satu dari agama terbesar di dunia. Putra Raja Kapilapatsu, timur laut India, berbatasan dengan Nepal. Siddhartha sendiri atau marga Gautama dari suku Sakya, konon lahir di Lumbini yang kini termasuk di wilayah negara Nepal. Kawin pada umur 16 tahun dengan sepupunya yang sebaya, dibesarkan di dalam istana mewah. Pangeran Siddhartha tak betah dengan hidup enak berlebihan dan dirundung rasa tidak puas yang amat. Dari jendela istana yang gemerlapan dia menjenguk keluar dan tampak olehnya orang-orang miskin terkapar di jalan-jalan, makan pagi sore tidak mampu makan sama sekali. Hari demi hari mengejar kebutuhan hidup yang tak kunjung terjangkau, bagai seikat gandum digantung di moncong keledai. Taruhlah itu yang gembel, sedangkan yang berpunya pun sering kehinggapan rasa tak puas, was-was, gelisah, kecewa, dan murung karena dihantui serba penyakit yang setiap kehinggapan rasa tak puas. Berikutnya, sistem ketuhanan agama Buddha. Dalam ajaran agama Buddha, Sang Buddha bukanlah Tuhan. Dalam agama Buddha yang bersifat non-teis, yakni pada umumnya tidak mengajarkan keberadaan Tuhan Sang Pencipta atau bergantung kepada Tuhan Sang Pencipta demi dalam usaha mencapai pencerahan. Sang Buddha adalah pembimbing atau guru yang menunjukkan jalan menuju nirwana. Pandangan umum tentang Tuhan menjelaskan suatu keberadaan yang tidak hanya memimpin tetapi juga menciptakan alam semesta. Pemikiran dan konsep tentang inilah yang sering diperdebatkan oleh banyak Buddhis perpecahan agama Buddha. Berikutnya, kitab suci agama Buddha, sistem ketuhanan agama Buddha. Ajaran agama Buddha bersumber pada kitab Tripitaka yang artinya 3 keranjang atau 3 kelompok kitab ini. Merupakan kumpulan khotbah, keterangan, perumpamaan, dan percakapan yang pernah dilakukan Sang Buddha dengan siswa dan pengikutnya. Dengan demikian, isi kitab tersebut semuanya tidak berasal dari kata-kata Sang Buddha sendiri, melainkan juga kata-kata dan komentar dari siswanya. Kitab tersebut menjadi 3 kelompok, yaitu Sutta Pitaka berisi khutbah-khutbah atau ajaran Buddha kepada pengikutnya. Vinaya Pitaka berisi peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan sangha dan para penganutnya. Abhidharma Pitaka berisi ajaran ilmu jiwa dan metafisika agama Buddha. Berikutnya, sekte-sekte agama Buddha. Aliran Hinaya atau kendaraan kecil adalah aliran yang mempertahankan keaslian ajaran agama Buddha.
Kedua, aliran Mahayana atau kendaraan besar adalah aliran yang mengadakan pembaharuan terhadap ajaran agama Buddha yang asli. Berikutnya, doktrin-doktrin agama Buddha. Catur Arya Satyani. Beberapa bentuk penderita yang ada di dunia ini dapat dirangkum ke dalam 3 bagian utama atau kategori, yaitu penderita biasa, penderita karena perubahan, penderita karena memiliki badan jasmani, dukkha samudaya. Selanjutnya, praktek keagamaan dalam agama Buddha. Yang A. Ritual keagamaan dalam agama Buddha. Samadhi. Samadhi bisa disebut juga meditasi, yang artinya memutuskan pikiran pada suatu objek meditasi. Meditasi atau samadhi terdiri dari 2 macam, yaitu samatha bhavana, vipassana bhavana. Selanjutnya, upacara keagamaan Buddha. Upacara adalah salah satu rangkaian tindakan atau perbuatan yang terkait dengan aturan-aturan tertentu menurut adat atau agama. Dalam agama Buddha, upacara merupakan salah satu cetusan hati nurani manusia terhadap suatu keadaan. Menurut sejarah agama Buddha, Sang Buddha tidak pernah mengajar cara upacara. Sang Buddha hanya mengajarkan dhamma agar semua makhluk terbebas dari penderitaan. Upacara yang sekarang kita lihat merupakan perkembangan dari kebiasaan yang ada yang terjadi sewaktu Buddha masih hidup, yang disebut parta, yang artinya kewajiban yang harus dipenuhi oleh para bhikkhu, seperti merawat Sang Buddha dengan umat lalu duduk mendengar khotbah Sang Buddha. Ada 2 cara pemujaan dalam agama Buddha, yaitu Amisa Puja dan Patipati Puja. Berikutnya, tempat-tempat suci agama Buddha. Ada tempat-tempat yang layak diziarahi oleh umat yang penuh keyakinan dan yang akan mengaspirasi kebangkitan spiritual dalam diri mereka. Tempat-tempat itu meliputi Lumbini, tempat kelahiran Sang Buddha, Buddha Gaya atau tempat Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna, Taman Rusa di Lispatana, tempat Sang Buddha memutar roda dharma untuk pratama, Kusinara, tempat Sang Buddha mencapai maha paribana atau pembebasan akhir. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.